Mau di break dulu dok atau lanjut dok? Lanjut aja, tidak apa-apa. Ini tinggal satu ini. Oh iya baik dok, silakan dok. Yang terakhir untuk ini implementasinya nanti banyak anu aja tanya jawab. Jadi ini kita sekilas saja sampaikan. Bapak Ibu, jadi untuk implementasinya ini ya sebagai gambaran, nanti ini beberapa contoh memang kami ambilkan dari dokumen-dokumen yang ada di Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Oke, Bapak Ibu, saat ini sudah ada 62 rumah sakit yang berproses. 20 rumah sakit ini sudah mendapatkan sertifikasi syariah dan 4 rumah sakit ini adalah rumah sakit umum daerah. Nah, Bapak Ibu, rencananya ini insya Allah kita optimis, masih sangat berharap dari 62 rumah sakit yang saat ini berproses, moga-moga nanti di akhir tahun 2020 ini sudah ada 100 rumah sakit yang nanti mendapatkan sertifikasi rumah sakit syariah. Termasuk juga moga-moga Bapak Ibu yang saat ini ikut seminar ini yang belum mendaftar untuk sertifikasi rumah sakit syariah, boleh nanti sekalian mendaftar yang dimulai nanti dengan mungkin bimbingan dan juga prasurvei dan nanti terakhir dilaksanakan survei oleh DSN MUI. Bapak Ibu, ini adalah sekedar gambaran untuk implementasi pelayanan, implementasi dalam bidang pelayanan. Ini sesuai dengan syariah. Jadi kalau pelayanan tadi kan meliputi mulai dari SSARK, kemudian SSAP, PAP, kemudian PO, ya, dan juga untuk PBK, Bapak Ibu. Nah, contohnya begini Bapak Ibu. Jadi ini beberapa gambaran implementasi terkait dengan akses standar syariah akses rumah sakit. Ya. Untuk screening dan assessment, ini ada di dalam peraturan direktur terkait dengan pelayanan. Ini contohnya misalnya di dalam nomor 24 disebutkan pelaksanaan screening dan triase ini memuat nilai-nilai Islam yang meliputi penjagaan aurat, menghindari kholwat, ikhtilat, dan seterusnya. Ini gambarannya. Nah, buktinya ini Bapak Ibu nanti untuk di rekamedik asesmen awal. Kemudian ini terkait dengan adanya asesmen ulang dan asesmen tambahan, ya. Nah, asesmen tambahan itu diberikan untuk pasien dengan kondisi khusus, diantaranya pasien dengan kondisi emosional dan psikis yang berat. Ada hambatan toharo, ada hambatan ibadah, kebutuhan konseling dan sebagainya. Kemudian di ARK terkait dengan general concern. Jadi general concern ini di situ juga ada pelayanan syariah untuk pasien muslimah. Jelaskan jadi terkait dengan penjagaan aurat, memakai jilbab atau hijab, kemudian penutup dada ibu menyusui dan sebagainya, penjagaan toharo, kemudian penjagaan kholwat dan ikhtilat dan seterusnya. Akad juga ketika di ARK, ketika pasien masuk, maka sudah harus menandatangani akad ijaroh. Yang kita gunakan adalah akad ijaroh multi jasa pelayanan. Ini terkait dengan regulasi penjagaan aurat, kholwat, dan ikhtilat. Di antaranya ini misalnya Bapak Ibu bisa baca ya, di pelayanan syariah, rumah sakit melakukan penjagaan aurat selama proses perawatan melalui penyediaan busana, kerudung, dan tirai hijab pada ruang pemeriksaan dan tindakan, dan seterusnya. Ini dokumentasi terkait dengan pelayanan sesuai dengan gender. Ya. Ini semua pasien muslimat kita sediakan kerudung atau hijab. Pertanyaannya bagaimana kalau tidak mau? Ya kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Namanya aja kan upaya ya. Siapa tahu nanti ada pasien yang sebelumnya tidak pernah pakai
hijab, tapi begitu habis dari rumah sakit karena ada pengalaman pakai hijab kok menyenangkan dan enak, kemudian nanti setelah pulang dari rumah sakit tetap pakai hijab atau pakai kerudung. Ya. Nah, ini untuk transportasi. Transportasi juga sesuai dengan standar syariah, Bapak Ibu. Di situ disebutkan jadi dilengkapi dengan dengan audio murotal, dengan doa-doa. Ini contohnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ini ya, ini contoh di ambulan, ini sedang diputar Az-Zuhruf, ya, di murotalnya. Maksudnya begini Bapak Ibu, jangan sampai kita membawa pasien atau mengantar mayat, nanti drivernya itu menghidupkan audio yang tidak tepat. Misalnya menghidupkan audio lagu dangdut misalnya, itu kan tidak tepat, Bapak Ibu. Makanya di dalam elemen penilaian itu disebutkan bagaimana alat transportasi itu juga dilengkapi dengan audio-audio yang baik. Ini terkait dengan pelayanan laboratorium, jadi di mana terlalu terjaga bagaimana aurat ketika terjadi pemeriksaan laboratorium. Juga di radiologi. Ini saya terus saja karena waktunya Bapak Ibu, nanti supaya ada banyak ini ya pertanyaan. Ini terkait dengan pendampingan pasien koma, ya, pasien risiko tinggi, terkait dengan distribusi makanan, sertifikasi gizi halal Bapak Ibu yang belum tahu, jadi untuk rumah sakit yang baru mengikuti, jadi ada persyaratan mutlak sebelum dilaksanakan sertifikasi rumah sakit syariah itu wajib mendapatkan sertifikat gizi halal untuk rumah sakit, ya. Kemudian tentang obat, Bapak Ibu, bagaimana obat ini rumah sakit menggunakan obat-obat yang sudah mendapatkan sertifikasi halal. Nah, kemudian untuk akad jual beli obat, kemudian juga Bapak Ibu, kalau di tempat kami ini ada fakta integritas. Ya. Jadi ketika membeli obat itu di samping beberapa yang sesuai dengan standar di KARS, itu ada beberapa tambahan. Misalnya di sini Bapak Ibu disebutkan di sini di fakta integritas antara vendor dengan rumah sakit ini, ya, fakta integritasnya ini dalam pengadaan obat menyatakan bahwa tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tidak akan melakukan transaksi jual beli yang berhubungan dengan riswa. Ya, ini Bapak Ibu, kalau kita sebagai pimpinan di rumah sakit, ini sangat membantu karena kita akan bebas dari beberapa tindakan riswa, kemudian korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Termasuk juga obat tidak mengandung unsur yang diharamkan. Oke. Nah, kemudian semua properti di dalam farmasi itu digunakan untuk memuat pesan-pesan agama. Jadi di plastik klip ini pun ada pesan agama. Bahkan di beberapa etiket obat pun juga ada pesan agama. Oke. Ini terkait dengan bukti intervensi spiritual di rekam medik. Ruqyah syariah. Bapak Ibu di elemen penilaian di standar PBK itu ada pelayanan ruqyah syariah. Ini kenapa ini dimasukkan? Karena salah satu bentuk dari pengobatan yang dicontohkan Rasulullah itu adalah ruqyah syariah. Ini adalah sebagai penyempurna dari pemberian pengobatan yang sudah ada.
Ini contohnya, ini SPO, yang pendampingan sakaratil maut. Ini beberapa SPO yang terkait dengan pemeriksaan jenazah dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, saya lanjutkan untuk yang manajemen. Manajemen ini contohnya Bapak Ibu. Pembiayaan itu seluruhnya menggunakan lembaga syariah. Makanya ini di tempat kami, kita kerjasama hanya dengan perbankan syariah. Ada perbankan yang konvensional, itu kalau memang tidak bisa dihindari, tetapi nanti harus betul-betul disendirikan terkait dengan nanti kalau ada bunga, karena bunga ini masuk nanti menjadi dana kebajikan. Jadi tidak bisa dimasukkan di dalam pendapatan rumah sakit. Ini beberapa contoh terkait dengan SSMO untuk DPS, ini untuk komite syariah, laporan DPS, ini saya langsung saja tentang dengan opini dan tindak lanjut opini syariah. Pembentukan komite syariah. Bapak Ibu, ini bagi yang sudah pernah dulu proses, jadi ada perubahan yang terkait dengan komite syariah. Jadi komite syariah sekarang ada 3 subkomite. Jadi subkomite rekomendasi, kemudian subkomite kredensial, karena kita melakukan kredensialing syariah, dan subkomite mutu internalisasi nilai-nilai syariah. Ini beberapa contoh akad Bapak Ibu, jadi akad dengan pegawai, akad dengan pasien, akad dengan laboratorium, akad dengan pemasok obat, akad dengan asuransi, akad hibah, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, untuk ini aja langsung untuk keuangan. Bapak Ibu, untuk keuangan, di rumah sakit prinsipnya adalah bagaimana seluruh proses manajemen akuntansi dan keuangan ini semuanya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Baik mulai dari zatnya, transaksinya, akadnya, sampai pada nanti distribusinya. Ini beberapa pedoman yang terkait dengan keuangan dan akuntansi berbasis syariah, panduan dan SPO-nya, bukti lazis, dan seterusnya Bapak Ibu. Selanjutnya, yang terakhir terkait dengan fasilitas. Ya. Ini contoh-contoh dari fasilitas yang ada untuk ibadah, untuk toharoh, fasilitas untuk memberikan identitas jadi pasien laki-laki dan perempuan, sampai pada nanti alat untuk toharoh, laundry syariah, kemudian terkait dengan air. Kalau dulu belum ditetapkan, dari sekarang ini terkait dengan air itu harus dipastikan bahwa air yang ada di rumah sakit kalau itu untuk kepentingan toharoh adalah air yang suci, mensucikan, dan ini bisa dibuktikan. Saya kira ini Bapak Ibu memang ini agak maraton menyampaikannya, tapi moga-moga nanti dari yang kami sampaikan untuk memperkaya lagi, kami mohon justru pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Saya kira ini Mas Wawan, saya kembalikan lagi ke Mas Wawan untuk bisa diatur untuk forum diskusinya.